Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 5. Sebelum itu, Ibu harap setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian mampu menjelaskan sejarah disyariatkannya kurban dengan tepat, menjelaskan pengertian dan dasar hukum kurban dengan benar, menjelaskan ketentuan dan tata cara kurban dengan benar, dan dapat menjelaskan hikmah kurban dengan tepat. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian tahu tidak gambar kegiatan apakah ini? Ya, gambar tersebut adalah orang berkurban. Nah, untuk selanjutnya, penyampaian materi pembelajaran akan disampaikan oleh teman-teman kita. Jangan lupa disimak ya. Ada yang tahu bagaimana sejarah ibadah kurban terjadi? Mari kita simak sejarah ibadah kurban berikut ini. Kurban dalam sejarah Islam dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail. Pada mimpi pertama, Nabi Ibrahim tidak percaya. Itu hanya bisikan setan, bukan perintah Allah. Namun, Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya merupakan wahyu Allah adalah pada mimpi yang ketiga. Akhirnya, mimpi Nabi Ibrahim dilaksanakan ketika Ismail berusia 7 tahun. Namun, ada pula yang berpendapat pada 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Ismail disembelih. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Ismail digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam seluruh dunia. Apa itu ibadah kurban? Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab koruba yakrubu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Dari pengertian tersebut, ibadah kurban berdasarkan atas diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk berkurban. Jadi, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Kurban adalah menyembelih binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha, tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Baik, itu dia penjelasan dari teman kita Utare. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Elma Liana. Nah, selanjutnya kita akan membahas dasar atau dalil ibadah kurban. Sebelumnya, apakah di sini ada yang tahu dasar atau dalil ibadah kurban itu? Jadi, dasar hukum kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yang pertama yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Yang kedua yaitu Al-Hadis, yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan ibadah kurban. Yang pertama yaitu hukum kurban. Di sini apakah ada yang tahu ada berapa hukum kurban?
Nah, hukum kurban di sini ada dua, yaitu yang pertama sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini adalah orang yang mengerjakan mendapatkan pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun, jika orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya, maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Yang kedua yaitu hukum wajib. Hukum wajib ini jika seseorang bernazar untuk kurban, atau jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut, ia berkata, ini adalah kurban, atau dengan perkataan lain tetapi bermakna sama, maka itu hukumnya wajib. Nah, pembahasan yang kedua yaitu jenis dan syarat hewan kurban. Jenis hewan yang dibolehkan untuk berkurban itu ada unta, kerbau, sapi, domba, ataupun kambing. Nah, jenis kelamin hewan itu boleh jantan ataupun betina, tetapi menurut jumhur ulama itu lebih baik jantan. Nah, umur hewan, domba atau biri-biri berumur 1 tahun masuk 2 tahun atau sudah berganti giginya, musina ataupun powel disebut dannon. Yang kedua itu kambing berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun atau sudah berganti giginya, musina atau powel yang disebut ma'zun. Yang ketiga yaitu kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih masuk ke 3 tahun disebut bakorun ataupun zamasun. Yang keempat yaitu unta berumur 5 tahun lebih masuk tahun ke-6 disebut ibyun. Nah, kondisi hewan kurban yang untuk dipergunakan itu harus sehat, tubuhnya tidak kurus, tidak cacat ataupun cedera. Nah, peruntungan hewan kurban di sini seekor kambing atau domba untuk kurban itu 1 orang, dan seekor unta, kerbau ataupun sapi untuk kurban itu 7 orang. Nah, yang ketiga yaitu waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, menurut sebagian besar ulama bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, dan 3 hari berikutnya yaitu pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keempat yaitu tempat pelaksanaan kurban. Nah, tempat yang paling utama untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu dekat tempat sholat Idul Adha, di rumah ataupun tempat yang sudah disediakan. Baik, itu tadi penjelasan dari teman kita Elma Liana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Nor Halisa. Selanjutnya kita akan membahas tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, pastikan bahwa alat penyembelih harus benar-benar tajam. Kita boleh menyembelih hewan dengan menggunakan segala jenis senjata tajam kecuali gigi, kuku, dan tulang. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri, menempel tanah dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat yang diiringi dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang ketiga, penyembelih kaki kiri diletakkan sebelah atas leher hewan, lalu menyembelih dengan doa Bismillah Allahu Akbar dan membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang keempat, orang yang menyaksikan membaca takbir Allahu Akbar. Yang kelima, kemudian penyembelih membaca doa qabul, yaitu Allahumma minka wa ilaika taqabbal min. Lalu sebut nama orang yang berkurban. Yang keenam, membaca doa Nabi Muhammad yang berbunyi Bismillahu Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad.
Yang ketujuh, hewan disembelih dengan satu kali potongan atau penyembelihan. Maksudnya, dari satu kali potongan adalah alat pemotong tidak boleh dilepaskan sebelum saluran yang menjadi jalan napas dan jalan makanan benar-benar putus. Selanjutnya adalah sunnah menyembelih hewan kurban. Nah, yang pertama yaitu membaca basmalah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, membaca takbir. Yang keempat, orang yang berkurban memotong sendiri. Yang kelima, kaki kiri ditumpangkan di leher hewan kurban. Yang keenam, saat menyembelih menghadap kiblat. Dan yang ketujuh, membaca doa Nabi Muhammad yang berbunyi, Bismillahu Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Baik, itu tadi penjelasan dari teman kita Nur Halisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifa Selendila. Sebelumnya, ada yang tahu bagaimana pembagian daging kurban? Baik, pembagian daging kurban. Apabila kurbannya wajib dan nazar, maka pembagiannya seluruh daging wajib disedekahkan semua. Haram bagi orang yang berkurban memakan daging tersebut. Jika terlanjur dimakan, maka wajib mengganti sejumlah daging yang dimakan itu, tetapi tidak wajib menyembelih kurban lain. Apabila kurban sunnah, pembagian dagingnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, sepertiga dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua, sepertiga dari daging kurban dibagi pada fakir miskin. Yang ketiga, sepertiga dari daging disimpan untuk orang yang membutuhkan. Baik, itu tadi penjelasan dari teman kita Fasalendila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Syaif Al-Ihsan. Adapun hikmah dari kurban adalah yang pertama menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang kedua mendidik jiwa ke arah takwa. Yang ketiga mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat mewujudkan sifat murah hati. Yang kelima mewujudkan sifat kepedulian sosial. Yang keenam menghapus dosa. Yang terakhir memperoleh kendaraan untuk meniti titian siratal mustaqim. Kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini yaitu tentang kurban. Menurut bahasa, kurban artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Dasar hukum ibadah kurban adalah Al-Quran dan hadis. Hukum asli kurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan, akan tetapi hukum kurban bisa berubah menjadi sebab sebagai berikut. Yang pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan kurban atau dengan perkataan yang bermakna sama. Kemudian, hewan yang dibuat kurban harus memenuhi syarat umur dan kesehatan. Menurut sebagian para ulama, bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah setelah waktu sholat Idul Adha dan 3 hari berikutnya, yaitu pada hari Tasyrik yang jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat yang paling utama untuk pelaksanaan penyembelihan adalah dekat tempat sholat Idul Adha. Peruntukan hewan kurban adalah seekor kambing atau domba untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor kerbau atau sapi untuk kurban 7 orang, seekor unta juga untuk 7 orang. Hikmah kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan melatih untuk berkurban untuk orang lain. Nah, itu tadi penyampaian dari teman-teman kalian.
Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa nantikan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.